rahimahullah, yang dimaksud dengan sholat malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nah, ini penjelasan dari penulis, tentu sangat ringkas dengan sebuah dalil saja, mirip dengan pada saat menjelaskan tentang Ramadan sebagai pelebur dosa. Baik, kita akan jelaskan panjang lebar teman-teman sekalian tentang masalah sholat tarawih. Dan tadi sudah saya bilang, tarawih adalah sholat tahajud atau sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ringankan, agar seluruh umat Islam tercatat di buku amal mereka minimal setahun sekali mereka pernah sholat malam, ya, sehingga mendapatkan kemuliaan sholat malam itu sendiri, sebagaimana kan kita paparkan panjang lebar tentang keutamaan sholat malam insyaAllah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan pada kesempatan saat ini seperti biasa, dan kita akan melanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatim binti Abdul Aziz hafidhahullah, dan kita akan masuk amal ke-28, yaitu sholat tarawih. Setelah yang lalu kita bahas panjang lebar tentang masalah amal ke-27, puasa Ramadan. Saudaraku seiman, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jal. Semoga saja seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, baik wajib ataupun sunnah, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa yang kita lakukan atau pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, dan juga kalaupun ada aib dan kekurangan, semuanya Allah maafkan, Allah tutupi. Bahkan kalau perlu Allah ganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan Allah menjaga persatuan juga kesatuan kita, serta kemerdekaan negara yang merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan insya Allah di Pilpres nanti Allah berikan kita pemimpin yang terbaik buat bangsa kita, buat agama kita, buat kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita. Serta semoga saja Allah menjadikan seluruh masyarakat kita gotong royong, bekerja sama dengan pemerintah dalam hal-hal yang baik, yang bukan maksiat kepada Allah, untuk memakmurkan dan memajukan negara kita, dan juga melunasi utang-utang negara kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga kita selalu doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama secara khusus di waktu-waktu sekarang di Gaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat mereka, menerima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bahasan amal ke-28 dari 35 amal pelebur dosa. Dan ini sebuah amalan yang dikenal dengan sholat tarawih. Tarawih, saudaraku seiman, berarti istirahat. Disebutkan ini karena memang banyak alasan, diantaranya biasanya sholat malam atau tahajud itu dikerjakan afdalnya setelah tidur, apalagi di sepertiga malam. Namun di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, dan minimal tercatat di buku amal kita, sekali setahun kita pernah sholat malam. Maka dimajukanlah sholat malam tersebut di awal waktu selepas sholat ba'diyah isya. Dan jedahnya, karena waktu ini adalah waktu orang masih segar, belum mengantuk, maka bisa dimaknakan dia santai, dia beristirahat, istirahat atau tarawih. Ada juga yang mengatakan bahwasanya diambil dari istirahatnya orang setiap 2 rakaat sekali atau 4 rakaat sekali, kemudian baru dia sholat lagi. Intinya sebenarnya sholat tarawih adalah sholat malam yang dimajukan. Dan ini khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Ini dulu makna sholat tarawih. Di sini diangkat sebuah dalil oleh penulis, dan seperti biasa nanti setelah itu baru kita jelaskan panjang lebar insyaAllah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penulis kembali menjelaskan mirip dengan pelebur dosa ke-27 kemarin. Ya. Makna daripada potongan sabda Nabi SAW, imana, atau siapa yang mendirikan sholat malam Ramadan karena keimanan, adalah percaya dengan keutamaan Qiyamul Lail. Oleh karena itu setiap orang di antara kita harusnya sebelum mengerjakan sebuah ibadah, dia membaca dulu keutamaannya atau janji Allah di ibadah itu. Supaya dia benar-benar termotivasi untuk mengerjakan, bahkan bisa konsisten atau istiqamah menjaganya. Dan potongan wahtisaba, mengharapkan pahala dari Allah, maksudnya adalah ikhlas hanya karena Allah, tidak riya dan lain sebagainya yang menafikan ikhlas dalam ibadah. Imam Nawawi berkata, kata penulis ini, rahimahullah, yang dimaksud dengan sholat malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nah, ini penjelasan dari penulis tentu sangat ringkas dengan sebuah dalil saja, mirip dengan pada saat menjelaskan tentang Ramadan sebagai pelebur dosa. Baik, kita akan jelaskan panjang lebar teman-teman sekalian tentang masalah sholat tarawih. Dan tadi sudah saya bilang, tarawih adalah sholat tahajud atau sholat malam. Hanya saja di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ringankan, agar seluruh umat Islam tercatat di buku amal mereka minimal setahun sekali mereka pernah sholat malam, ya, sehingga mendapatkan kemuliaan sholat malam itu sendiri, sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar tentang keutamaan sholat malam insya Allah. Kemudian orang-orang yang sudah mengerjakan sepanjang tahun, dia menambah kemuliaannya dengan tarawihnya, dengan mengerjakan juga dan meraih pahala sholat sunnah malam ini yang dimajukan di awal waktunya. Jadi ini sebuah keutamaan khusus tentunya. Baik, saya akan coba membacakan buku yang ditulis oleh Sa'id ibn Ali Waqf, ya, Al-Qahtani, ya, tentang sholat tahajud. Dan ini buku yang sangat menarik untuk dibedah karena panjang lebar penjelasan tentang sholat malam dipaparkan oleh beliau. Ya. Dan judul bahasa Arabnya adalah Sholatul Mu'min, ya, atau sholatnya orang-orang beriman. Ya, beliau sini maksudnya dimaksud adalah sholat tahajudnya atau sholat malamnya. Baik, tahajud sendiri, kata beliau, dalam definisi adalah diambil dari kata-kata hajadar rajul, yang berarti seseorang tidur di malam hari, kemudian dia bangun. Adapun hajadar rajul artinya sholat di malam hari. Kalau hajada tanpa tasydid artinya orang tidur di malam hari. Kalau hajada tahajud, ya, itu berarti orang yang bangun sholat di malam hari. Adapun al-mutahajjid atau al-mutahajjid adalah orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya kemudian sholat. Hukum sholat tahajud sendiri, sholat tarawih, sholat malam, apalah yang disilakan, ya, dalam syariat kita beberapa istilah yang digunakan, walaupun sholat tarawih dikhususkan itu ya hanya di Ramadan saja, karena dikerjakan di awal waktu tadi saya katakan. Ini semuanya ya, adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan memiliki banyak sekali dalil, ya, dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisikan motivasi dan penekanan agar kita selalu menjaga sholat malam ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi ini disebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah pilihan. Disebutkan dengan ciri ibadur rahman, hamba-hamba pilihan zat yang maha pengasih. Maka salah satu ciri mereka adalah mereka menghabiskan atau melalui malam-malam mereka itu dengan sujud dan juga berdiri untuk Tuhan mereka. Maksudnya mereka sholat. Dan juga Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka hamba-hamba Allah pilihan sedikit sekali tidur di waktu malam
Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Maksudnya sini sedikit tidur, bukan begadang kosong ya. Tetapi mereka mendirikan dengan sholat malam. Demikian pula Allah sebutkan mirip dengan ini dalam surah As-Sajdah ayat 16-17. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya di malam hari. Mereka bangun sholat malam. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut. Takut amalnya tidak diterima sehingga mereka maksimal dalam mengulangi dan menjaga kualitas daripada ibadahnya itu. Saya masukkan sini berulang adalah di saat Allah berikan kesempatan, misalnya tadi malam sholat malam, nanti malam sholat malam, selama dia hidup, ya dia mengerjakan dan juga berharap agar ya diterima amal tersebut, dia masuk ke dalam surga, gitu kan. Takut juga tadi bisa takut dari dihukum di api neraka. Dan mereka selain bangun sholat malam dan berdoa, mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang yang mengerjakan ini, mereka sholat malam, mereka bersedekah dengan harta mereka, mereka tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, nanti di surga seorang mukmin akan berterbangan para bidadari dan dia akan mampir ke istana hamba-hamba Allah pilihan, yang mengerjakan sholat malam, yang banyak bersedekah, ya, rajin ibadah kepada Allah. Lalu bidadari itu mengatakan, apakah ada tempat untukku di sisimu? Kalau dia mengatakan iya, maka bidadari itu akan tinggal menjadi pelayannya. Kalau tidak, maka dia pun akan mencari istana yang lain yang memang bisa menerimanya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali nikmat-nikmat yang disembunyikan buat mereka yang bisa menyedapkan mata mereka nanti di hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ya, ini karena orang-orang Mekah banyak menghina-hina kaum muslimin, ya. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan ayat ini turun khusus untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau memang tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan kalau sholat malam beliau mengkhatam 30 juz Al-Quran. Bagaimana itu keberkahan yang Allah berikan? Kalau Anda sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah, maka nanti Allah akan berikan keberkahan, artinya kemudahan, di mana Anda akan bisa memperbanyak ibadah yang mungkin tidak umumnya orang bisa kerjakan. Ya. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut yang sholat malam ini kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menghidupkan malam dalam surah Al-Muzammil, ya, ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, malam hari umumnya orang tidur kadang-kadang berselimut. Ya. Nabi SAW dipanggil oleh Allah, hai orang berselimut, bangunlah untuk mendirikan sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Sedikit bisa dipakai tidur. Seperduanya atau kurangi dari seperdua itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Juga perintah yang lain Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Isra ayat 79. Surah Isra ayat 79. Di mana Allah SWT berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan
Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maksudnya dengan sholat tahajud, engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi, hai Muhammad. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, diantaranya surah Qaf ayat 40. Ya. Surah Qaf ayat 40 berbunyi, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ya. Suruh tasbih, bertasbih, sholat, berzikir kepada Allah SWT. Dalam surah At-Tur ya, ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa waktu di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang atau di waktu fajar. Kita dengarkan hadis Nabi SAW cukup banyak ya. Tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Tentu masih banyak ayat Al-Quran ya. Ini sebagian yang saya bacakan. Sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud itu sendiri. Ya. Dan Nabi SAW sangat peduli dengan salat malam ini. Sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalaupun beliau dalam kondisi lagi letih atau lagi malas pun, ya, maka beliau tetap sholat walaupun dalam kondisi duduk. Dan beliau kalau sholat malam selalu lama sampai membuat telapak kaki beliau pecah-pecah. Dan ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Sementara Anda ini sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Atau afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya beliau melihat dengan sholat malam ini, ya, mengabdi kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur. Bagaimana Allah berikan segala macam nikmat yang luas kepada Nabi SAW dan kepada kita semua tentunya. Ya, dengan kesehatan, makanan, minuman, dan segala macam hal yang kita bisa rasakan setiap harinya, ya, setiap harinya. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam ya, sebuah hadis yang lain, ya, di mana beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai sekalian manusia, tebarkan salam. Selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian dunia akhirat. Dan semoga rahmat Allah juga kalian dapatkan. Dan juga semoga saja keberkahan untuk kecukupan selalu bersama dengan kalian. Berilah makan orang. Berbagi makanan, traktir orang. Sambunglah hubungan kekerabatan atau silaturahim. Dan saksi bahasan kita potongan keempat, dan sholatlah di malam hari sewaktu orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga ya, dengan sambutan yang meriah. Nah, kita bisa lihat bagaimana luar biasanya ya keutamaan yang bisa didapatkan ya, dari hadis-hadis dan ayat yang merupakan motivasi orang mengerjakan sholat malam itu. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Ini rata-rata semua hadis yang sahih ya. Tadi, mohon maaf saya belum sebutkan hadis tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis sebelumnya tentang pecah-pecahnya kaki Nabi SAW dengan sholat malam itu diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu begitu juga dengan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi. Dan hadis ini tentu disahihkan juga oleh para ulama. Sabda Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Sungguh di surga itu nanti ada istana-istana yang di bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha. Dan juga bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Jadi dari luar bisa dilihat dari dalam bisa dilihat dari luar gitu ya. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Allah memberikan kepada siapa yang suka memberi makan orang. Wa alanal kalam, dan lembut dalam bertutur kata. Wa taba'as siyam, dan selalu mengikuti puasa. Wa afsyas salam, dan menebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat malam hari pada saat manusia sedang tidur. Pada saat manusia sedang tidur. Ini saksi bahasan kita. Jadi ternyata
akan ada disiapkan istana khusus di surga. Jadi saking indahnya, sampai dari dalam istana bisa lihat keluar, transparan, dari luar bisa lihat ke dalam. Ini menandakan keindahannya. Ya. Jadi sulit kita gambarkan dengan bangunan dunia, tapi ini menandakan tentang keindahan. Karena semuanya bisa nampak dan semuanya biasa kalau nampak begini transparan berarti semuanya tertata rapi, semuanya bagus ya, menarik untuk dilihat dari dalam dan dari luar. Dan itu disiapkan untuk orang yang suka memberi makan kepada orang, orang yang santun dalam tutur kata, orang yang suka berpuasa dan orang menyebarkan salam serta orang yang tidur, orang yang sholat pada saat orang-orang sedang tidur ya. Dan ini satu hal yang luar biasa ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam Kitabud Da'awat dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian harusnya selalu menjaga salat qiyamul lail itu. Nah, kalau Ramadan tarawihnya ya. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Dan dia akan membersihkan dosa-dosa. Wa manhatun lil atham. Dan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini keutamaan yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Bagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama ini. Nabi SAW motivasi kita semua. Alaikum biqiyamul lail. Alaikum itu seperti jagalah. Perhatikanlah. Ya, fokuslah. Salat malam itu. Kenapa? Fa'innahu da'bu as-salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang salih sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu pendekatan diri khusus kalian kepada Tuhan kalian. Kalau ada yang bertanya, bukankah semua ibadah pendekatan diri kepada Allah Ustaz? Tentu saja. Tetapi salat malam ini berbeda. Nah, walaupun dia sunnah, tapi umumnya dikerjakan tidak dilihat oleh orang-orang. Lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Membersihkan kesalahan-kesalahan. Kalau seandainya di alam manusia kita ada orang yang melakukan pelanggaran lalu dikatakan oleh pemilik ya hak yang telah dilanggar, kalau kamu standby di depan rumah saya misalnya 1 jam, 2 jam atau semalam suntuk duduk saja sebagai bentuk pengakuan kesalahanmu, saya akan maafkan kesalahan. Mungkin orang akan lakukan. Allah Subhanahu wa taala ya, ini membukakan pintu yang luar biasa di salat malam, pembersihan dosa melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa lagi penutupan hadis dikatakan wa manhatun lil atham. Dan salat malam akan mencegah orang dari perbuatan dosa. Jadi kalau Anda salat tahajud besoknya itu Anda jadi terjaga sekali, khawatir sekali kalau sampai terus dalam perbuatan dosa. Nah, berarti lawannya ya, lawan pemahamannya kalau orang malas salat malam berarti sangat terbuka sekali pintu-pintu dosanya, ya, seperti itulah. Dan juga pernah ada wasiat yang baik dari Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau menukil dalam kitab Mustadraknya. Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Toh juga nanti kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kau mau cintai. Toh juga nanti kau akan berpisah dengannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, baik atau buruk, toh juga kau akan dibalas nanti. Thumma qal, kemudian berkata Jibril, "Ya Muhammadu, syaraful mu'mini qiyamul lail." Ketahuilah hai Muhammad dan sampaikan kepada umatmu, kehormatan seseorang akan terjaga kemuliaan dia, kehormatan dia di dunia dan di akhirat justru kalau dia suka atau rutin mengerjakan sholat malam. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaan jiwanya itu dengan tidak bergantung pada orang lain. Jadi ini hadis yang sangat mulia. Ini wasiat makhluk Allah paling mulia dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam kepada makhluk yang paling mulia hamba Allah dari kalangan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nasihat yang sangat baik. Ya, para dai ini bisa menjadikannya sebagai bahan ceramah. Satu hadis sudah cukup untuk menjadi bahan materi yang sangat panjang. Wasiat yang luar biasa. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hidup sesukamu.
kau pasti akan mati. Ini Jibril nasihati kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita lebih pantas untuk kita perhatikan, apalagi sedangkan Nabi SAW nasihati, apalagi kita gitu ya. Jadi susu kamu, toh nanti kau akan mati. Maksudnya hati-hati loh. Kalau kau mati berarti akan ada pertanggungjawaban. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kau suka. Toh juga kau akan berpisah dengannya. Di dunia pasti berpisah, di akhirat nanti baru bersama-sama. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, kau pasti akan dibalas. Baik kau akan dapat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah SWT dalam surah Az-Zalzalah ayat 8-9. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan dibalas, diperlihatkan dan akan diberikan balasannya. Ya. Dan siapa yang berbuat buruk, kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan dan akan dihukumkan bagi dia. Kecuali dia taubat. Kemudian diingatkan Nabi SAW oleh Jibril AS, ya Muhammad, ya, syaraful mu'min qiyamul lail. Ingatlah, kehormatan, kemuliaan seorang mukmin puncaknya justru kalau dia selalu sholat malam. Di dunia dan di akhirat dia akan dapatin. Ya. Dan wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaan jiwanya juga dengan dia tidak bergantung pada orang lain. Juga teman-teman sekalian, ada hadis lain dari riwayat Imam Muslim, bagaimana kita dianjurkan ghibtah, cemburu, ya, cemburu iri tapi iri positif, ya, karena ada dua jenis cemburu dalam agama kita, ada hasad, ini tidak boleh hukumnya, cemburu iri pada kelebihan ada pada diri orang lain dan kita berharap hilang dari dia, nah ini hukumnya haram, tidak boleh dalam Islam. Kita lihat ada orang cantik, orang gagah, orang pintar, orang kaya, lalu kita cemburu, iri, kita berharap hilang nikmat itu dari dia. Ini hukumnya haram. Kata Nabi SAW, Iyakum wal hasad, fa in hasad ta'kul hasanatu kama ta'kulu an-naru hatab. Ya. Tinggalkan itu hasad atau iri, karena dia akan memakan pahala atau menghancurkan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Tapi ada ghibtah. Ghibtah ini kita cemburu pada orang yang dibolehkan dalam syariat tanpa berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita minta kepada Allah agar diberikan hal yang sama seperti dia. Selama bukan bentrok dengan sunnatullah. Ya, tidak mungkin kita minta misalnya, ya Allah berikan saya wajah seperti wajah dia persis, ciplakan. Nggak mungkin. Itu bentrok sama sunnatullah. Tapi misalnya dia diberikan kepintaran, kekayaan, keterampilan, ya, kelebihan dalam ibadah, dalam harta, kita minta sama Allah tanpa berharap hilang dari dia nikmat itu, maka itu boleh, namanya ghibtah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, masyhur tadi saya katakan riwayat Imam Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Nggak boleh orang ghibtah, berharap iri kecuali pada dua orang ini. Fokus, ya, tapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Orang yang Allah karunia Al-Quran, ada hafalannya, baik sedikit ataupun banyak, namun dia sibuk membaca Al-Quran tersebut di siang hari dan di malam hari. Atau di malam hari dan siang hari. Di malam hari tentu dengan sholat malam. Ya. Warajulun atahu Allahu malan fahu yunfiku ana'al laili wa ana'an nahar. Yang kedua boleh kita cemburu adalah orang yang Allah karunia harta, sibuk dia bersedekah di malam hari dan di siang hari. Nah, di sini saksi bahasan kita adalah golongan pertama yang boleh kita ghibtah, cemburu tapi tidak berharap hilang dari dia, supaya Allah berikan juga kepada kita adalah orang yang diberikan Al-Quran lalu sibuk di malam dan di siang hari membacanya. Ini luar biasa. Dan kita dimotivasi teman-teman sekalian, kalau lagi sholat malam oleh Nabi SAW untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena ini saatnya baca Al-Quran. Dan makin banyak anda baca, maka makin besar pahala yang anda dapatkan. Hadis yang masyhur, hadis Abu Daud dan juga Ibn Huzaimah sebutkan dalam sahihnya, kata Nabi SAW, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat Al-Quran, maka dia akan selamat dari orang-orang yang lalai. Dia tidak akan lalai dalam hidupnya. Jadi dia kalaupun masih hidup besok, dia akan selalu menjadi orang yang teliti. Kemudian, وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan siapa yang bangun sholat malam lalu dia baca 100 ayat, maka dicatatkan dia termasuk orang-orang yang qanit, atau orang yang tunduk, orang yang patuh. Ya. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ. Dan siapa yang membaca 1000 ayat dalam satu malam, sholat malam itu, ya,
Berarti dia akan dicatat sebagai orang yang meraih melimpah pahala, ya, atau dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan kita tahu memang membaca Al-Quran ini adalah pahalanya besar sekali. Setiap hurufnya 10 pahala. Belum lagi ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman." Maukah salah seorang dari kalian ketika kembali kepada keluarganya mendapatkan 3 unta hamil yang besar lagi gemuk? Ya, tapi ini bukan curian, dikasih, dapat rezeki. 3 ekor unta, 3-tiganya betina lagi hamil dan sudah mau melahirkan. Artinya akan tiba-tiba mendapatkan banyak unta. Qulna na'am, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin simanin. Ketahuilah 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian pada saat dia sholat. Sholat wajib atau sholat malam. Atau sholat sunnah. 3 ayat saja. Lebih baik daripada unta, ya, betina yang gemuk dan hamil. Ya. Itu lebih baik daripada unta tadi. Maksudnya lebih baik daripada harta yang terbaik yang dimiliki. Karena unta pada masa itu adalah harta terbaiknya. Tarawih, kemudian dia tidak witir. Nanti dia sholat witirnya di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud misalnya. Nah ini adalah bahasan tentang masalah witir tidak dikerjakan 2 kali. Ada sebagian ulama memberikan solusi. Bagaimana orang kalau sudah witir di awal malam. Misalnya dia sholat tarawih. Dia sudah witir 3 rakaat. Sekarang dia mau sholat tahajud dan dia ingin witir lagi di akhir malam. Maka caranya adalah dia sholat 1 rakaat. Dia genapkan dulu. Dia niatkan genapkan witirnya yang awal malam. Sehingga seakan-akan menjadi genap dengan 1 rakaat ini. Yang tadinya 3 menjadi 4 ditambah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, ya, dari Allah, kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbi gfirli, ya Allah maafkanlah kesalahanku.